Pemirsa, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menegaskan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan menjadi langkah strategis sekaligus penentu masa depan Indonesia. Hal itu disampaikannya di sela-sela memimpin rapat koordinasi perluasan plotting digitalisasi Bansos berbasis DPI Wilayah 7 di Gedung Kertasaba, Jalan Surapati 1 Denpasar pada Kamis 26 Februari 2026. Rapat ini menurut Luhut sangat penting karena menyangkut percepatan transformasi digital pemerintah sebelum Presiden ke Amerika minggu lalu. Ia sempat lebih dari 1 jam berbincang-bincang dengan Presiden. Salah satunya terkait progres government technology. Menurut Luhutnya, pengembangan government technology atau GovTech sebenarnya bukan hal baru. Namun kini pendekatannya telah berkembang signifikan dengan integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Dulu telah menjaga dan mengembangkan teknologi ini, namun hanya saja belum berbasis AI dan hari ini sudah berbasis AI serta semua proses terintegrasi sangat baik. Ia menyebut transformasi digital berbasis AI akan menjadi game changer bagi tata kelola pemerintahan. Integrasi sistem memungkinkan proses administrasi lebih cepat, transparan, dan efisien. Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintahan yang akan diintegrasikan menjadi satu sistem terpadu dalam government teknologi berbasis AI. Bali dipilih sebagai salah satu provinsi percontohan. Dengan 8 kabupaten dan 1 kota, Bali dinilai representatif untuk implementasi sistem terintegrasi tersebut. Sebelumnya, Kabupaten Banyuwangi telah lebih dulu menjadi model uji coba dan target nasional. Luhut menyebut peluncuran nasional ditargetkan pada Oktober tahun ini secara bertahap. Pada April mendatang direncanakan uji coba di sekitar 200 kabupaten kota dengan harapan saat peluncuran nasional sudah ada sekitar 150 hingga 200 juta penduduk Indonesia memiliki digital single identity. Kalau hasil studi dari World Bank, karena dulu waktu saya Menko Marves, saya minta World Bank melakukan studi mengenai pariwisata Bali, Labuan Bajo, Mandalika, waktu itu. Nah, hasil studinya memang sudah keluar. Sudah saya ada di brief. Memang masalah di sini tadi adalah infrastruktur. Tadi sudah saya lapor kepada Pak Gubernur. Jadi memang harus disegerakan dan harus terpadu. Itu peran dari World Bank. Kemudian air, infrastrukturnya. Terus sampah saya kira minggu depan sudah akan diumumkan. Jadi kita harap 18 bulan dari sejak April Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu berjalan. Kemudian tadi masalah ketertiban alih fungsi lahan itu dengan digitalisasi nggak akan bisa lagi main-main. Dan nanti bagaimana kira-kira? Ya, mungkin penalti solusinya akan jadi dari sekarang harus diingatkan Pak yang alih fungsi tidak benar bahwa akan ada nanti penyesuaian di sana sini sehingga Bali itu akan tertib karena dari World Bank itu Bali adalah jewelnya Indonesia. Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan kesiapannya menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan rapat koordinasi hari Sabtu ini. Digitalisasi pemerintahan untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di tingkat pemerintah supaya terkelola dengan baik. Supaya terkelola dengan baik, semuanya akan dilanjuti dan mengarahkan kepada bupati dan kota. Saya berdua sangat-sangat dapat pemaparan dari Pak Presiden dan akan segera dilanjuti. Percepatan transformasi digital pemerintah diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperkuat daya saing Indonesia di era ekonomi digital global. Hendra, Bali TV.